Hai, nama saya Feliana dengan NDH 33 dari Angkatan ke-17 Latsar CPNS KDOD Samarinda. Topik kali ini yaitu mengenai analisis isu-isu kontemporer bela negara dan implementasinya. Nah, apa sih isu-isu kontemporer itu? Jadi, isu kontemporer itu adalah isu modern yang eksis dan masih berlangsung sampai saat ini. Nah, segala hal yang berkaitan dengan saat ini dapat menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan strategis yang berdampak terhadap kinerja birokrasi secara umum dan pada pelaksanaan tugas jabatan ASN sebagai pelayan masyarakat. Apa saja? Ada 3 hal yang menjadi isu saat ini. Yang pertama, narkoba. Yang kedua, radikalisme dan terorisme. Dan yang ketiga, revolusi industri 4.0. Penyalahgunaan narkoba. Nah, ASN ini perlu sekali dijauhkan dari bahaya namanya penggunaan atau peredaran gelap narkoba, sehingga ASN tersebut dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat yang profesional dan berintegritas. Nah, negara kita ini sudah memiliki lembaga yang menangani dalam upaya pencegahan atau pemberantasan penggunaan narkoba yang disebut sebagai Badan Narkotika Nasional atau BNN. Nah, ada beberapa upaya BNN, yaitu sosialisasi tentang bahaya narkoba baik di instansi, sekolah, maupun masyarakat. Nah, kemudian BNN juga membentuk relawan atau penggiat anti narkoba di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian mengadakan deteksi dini bahaya narkoba seperti tes urin pada siswa SMA dan mahasiswa. Nah, ada 2 cara dalam menangani rehabilitasi kasus narkoba ini. Yang pertama dilakukan dengan rehabilitasi sukarela, dan yang kedua adalah rehabilitasi melalui proses hukum. Rehabilitasi sukarela atau inisiatif orang tua itu biasanya diakomodasi melalui program wajib lapor yang dijabarkan dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor untuk pecandu narkotika. Sedangkan untuk rehabilitasi proses hukum ini dijabarkan dalam peraturan 7 kementerian tentang 7 kementerian pada tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Nah, kemudian isu yang kedua yaitu radikalisme dan terorisme. Di sini isu radikalisme dan terorisme ini sudah menjadi ancaman yang sangat utama dalam persatuan bangsa. Idenya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah kita anut selama ini. Dan sebagai rakyat Indonesia, kita harus mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dan tidak bersikap antipati terhadap lingkungan sekitar. Nah, cara menghindari paham radikal itu ada berbagai upaya. Jadi banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan paham radikal, yaitu salah satunya dengan sosialisasi. Nah, cara yang pertama adalah tanamkan rasa kecintaan terhadap NKRI. Jadi, media sosial menjadi sarana untuk memecah belah NKRI.
yaitu melalui konten hoax, terorisme, dan hal-hal negatif lainnya. Sebaiknya ketika ada konten-konten hoax yang tersebar di internet, harus dipastikan dulu kebenarannya supaya masyarakat Indonesia tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Kemudian cara yang kedua yaitu memperkaya wawasan keagamaan. Jadi agama ini menjadi fondasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi kasus teror yang sering terjadi. Memperbanyak menimba ilmu agama untuk menghindari kita dari paham radikal. Karena sesungguhnya agama apapun tidak membenarkan tindakan kekerasan, apalagi menghilangkan nyawa orang lain. Cara yang ketiga adalah waspadai pola perekrutan terorisme. Biasanya, faktor agama memang sering menjadi latar belakang dalam perekrutan terorisme. Alangkah baiknya, jangan mudah terjebak dalam perekrutan terorisme yang mengatasnamakan agama. Yang keempat, jadikan keluarga tempat konsultasi yang dipercaya. Keluarga menjadi tempat untuk berkonsultasi dari segala permasalahan. Ceritakan apapun yang sudah terjadi pada keluarga kita untuk mencegah penyebaran terorisme maupun paham-paham radikal. Karena bisa saja salah satu anggota keluarga kita menjadi anggota teroris. Kemudian langkah yang terakhir yaitu laporkan hal mencurigakan kepada pemerintah. Jadi masyarakat harus aktif melaporkan konten teror di platform media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter kepada Kominfo misalnya. Atau misalnya ketika kita mungkin di lingkungan sekitar bisa kita laporkan ke kantor polisi terdekat. Nah, isu yang ketiga yaitu adalah revolusi industri 4.0. Revolusi ini bermula sebenarnya pada tahun 1784, yaitu revolusi industri 1.0, yaitu menggunakan mesin uap. Kemudian berlanjut ke tahun 1870, revolusi industri 2.0, yaitu produksi massa dan penggunaan listrik. Nah, kemudian revolusi industri 3.0, yaitu penggunaan komputer dan sistem otomatis. Nah, industri 4.0 ini merupakan tren saat ini yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Nah, biasanya pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatis. Sehingga ada kalanya kita menjadi tidak atau manusia tidak lagi digunakan di tempat-tempat kerja yang sudah menggunakan revolusi industri 4.0 ini. Nah, bukan rahasia umum juga bahwa masa sekarang ini semua orang tergantung atau ketergantungan terhadap smartphone. Nah, revolusi industri 4.0 ini tidak hanya membawa dampak positif, terutama pada dunia industri saja, melainkan juga memunculkan sejumlah resiko, terutama di bidang sumber daya manusia. Nah, revolusi ini bisa menjadi sebuah ancaman bagi para pekerja yang memiliki skill pas-pasan atau tidak memiliki skill sama sekali. Karena ada beberapa profesi yang memerlukan skill yang sangat tinggi. Sedangkan untuk skill-skill di bawah, biasanya sudah digantikan dengan robot atau sistem otomatisasi ini. Nah, peran ASN dalam isu-isu kontemporer, yang pertama,
dalam penyalahgunaan narkoba, saya selalu mengingatkan mahasiswa untuk tidak mencoba atau terlibat dalam narkoba. Yang kedua, saya membangun komunitas atau kegiatan positif kepada mahasiswa, misalnya seperti mengikuti ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh jurusan maupun fakultas. Kemudian sosialisasi terus-menerus di tingkat kampus, lingkungan, maupun keluarga. Kemudian dalam isu menangkal radikalisme dan terorisme, saya selalu memberikan informasi atau mensosialisasikan kepada mahasiswa untuk mengamalkan Pancasila dalam lingkungan sehari-hari atau lingkungan kerja saya. Kemudian berlaku adil dan mengutamakan musyawarah dalam mufakat dalam setiap kegiatan yang saya lakukan. Kemudian memantau informasi di media sosial, terutama hoaks, karena seringkali banyak sekali orang-orang yang membagikan berita-berita yang tidak benar sehingga memicu aksi-aksi radikalisme ini. Sedangkan untuk isu revolusi industri 4.0, di sini saya meningkatkan kemampuan baik soft skill maupun hard skill, di mana saat ini dengan perubahan teknologi yang sangat cepat menuntut kita untuk selalu ikut berubah mengikuti teknologi yang saat ini berkembang. Kemudian saya juga mendukung inovasi teknologi menuju perubahan yang lebih baik. Dan yang terakhir, mengajak mahasiswa untuk memanfaatkan teknologi dengan baik untuk kemajuan bangsa dan negara. Salah satu contohnya dengan berinovasi atau melakukan penelitian-penelitian yang pada akhirnya nanti bermanfaat bagi negara ini. Oke, demikian presentasi saya mengenai analisis isu-isu kontemporer. Terima kasih.